Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaira Aperil Adela AR, NIM 180290057. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut pada bangun ruang. Yang mana yang akan saya jelaskan yang pertama, sudut antara dua buah garis yang bersilangan, kemudian ada sudut antara garis dan bidang, dilanjutkan sudut antara dua buah bidang atau yang berpotongan, dan yang terakhir ada contoh soal. Sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Pengertian dari sudut antara dua buah garis yang bersilangan yaitu sudut yang terbentuk apabila melalui sebarang titik di T dibuat garis A1 yang sejajar dengan garis A dan garis B1 yang sejajar dengan garis B. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini ada garis A dan garis B, yang mana garis A dan garis B itu adalah garis yang bersilangan. Dan pada gambar yang di kanan ini ada garis A1 dan garis B1 dan dengan titik sudutnya pada T. Nah, untuk menentukan sudut antara garis A dan B tersebut, dibuatlah garis yang ada pada gambar yang ada pada sudut kanan ini. Nah, yaitu dengan cara dibuatlah garis A1 yang sejajar dengan garis A melalui titik T dan juga dibuat garis B1 yang sejajar dengan garis B melalui titik T tersebut. Nah, sudut yang terbentuk oleh A1 dan B1 dengan titik sudut di T tersebut merupakan sudut dari garis A dan garis B yang bersilangan. Nah, ini ada contoh dari bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H, AC bersilangan dengan HG. Yang mana di sini maksudnya adalah kedua garis tersebut pada permukaan balok A, B, C, D, E, F, G, H, AC pada bidang sisi A, B, C, D, dan HG pada bidang E, F, G, H. Ada sebuah gambar A dan gambar B di sini, itu menunjukkan pada gambar A terdapat garis yang sejajar dengan HG pada bidang ABCD yang memuat AC. Garis itu ialah garis CD. Karena bidang pada DCGH merupakan persegi panjang DCGH yang memiliki dua sisi yang sejajar yaitu HG sejajar CD. Dengan kata lain, HG diproyeksikan tegak lurus pada bidang ABCD, maka diperolehlah CD, sehingga CD sejajar dengan HG. Karena C sama dengan AC irisan DC, maka terdapat sudut ACD. Jadi sudut antara AC dan HG itu ditunjukkan oleh ACD. Nah, pada gambar B itu hampir sama dengan gambar yang A, yaitu untuk mendapatkan sudut antara AC dan HG itu juga bisa ditunjukkan pada sudut EGH. Dilanjutkan yaitu ada sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang ini memiliki pengertian, yaitu jika garis A tidak tegak lurus terhadap bidang K, dalam hal ini garis A memotong bidang K. Maka yang dimaksud dengan sudut antara garis A dan bidang K adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis A dan proyeksi garis A pada bidang K. Nah, di sini ada terdapat gambar yang mana ada bidang K dan ada garis A dan proyeksinya ada A1. Nah, garis A ini memotong di titik O. Garis A1 merupakan proyeksi garis A pada bidang K, maka sudut antara garis A pada bidang K ditunjukkan oleh sudut lancip yang terbentuk oleh garis A1 dan garis A. Sudut lancipnya yaitu ada di titik O. Maka dipilihlah titik P pada garis A dan titik Q pada garis A1, yang mana kedua garis tersebut terdapat pada bidang K. Maka titik O merupakan perpotongan dari garis A dengan bidang K. Ditulis A, K,
sama dengan A, A1 sama dengan sudut POQ. Yang mana arti dari penulisan tersebut ialah sudut antara garis A dan bidang K sama dengan sudut antara garis A dan garis A1 yang sama dengan sudut POQ. Selanjutnya yaitu ada contoh dari bentuk limas PABCD yang mana menentukan sudut antara PB dan bidang alas ABCD. Sudut yang dapat dibentuk oleh rusuk tegak PB dengan bidang alas ABCD yaitu dapat kita lihat dengan memproyeksikan PB dengan bidang alas ABCD. Yaitu proyeksi pertamanya TB. Maka sudut yang dibentuk oleh rusuk tegak PB terhadap bidang alas ABCD ditunjukkan oleh PB dan TB, yaitu sudutnya PBT. Itu dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian untuk menunjukkan sudut yang dibentuk oleh rusuk tegak PD dengan bidang alas ABCD, yaitu proyeksi PD pada bidang alasnya itu TD. Yang tadi TB, yang sekarang dengan TD. Nah, sehingga sudut yang dapat dibentuk oleh rusuk tegak PD itu pada bidang alas ABCD yang ditunjukkan oleh PD dan TD, menghasilkan sudut PDT. Dilanjutkan yang ketiga, sudut antara dua buah bidang yang berpotongan. Sudut antara dua buah bidang yang berpotongan, pengertiannya yaitu, misalkan P dan B, dua bidang yang berpotongan di sepanjang garis H, yang memotong bidang P dan W berturut-turut sepanjang garis I dan J. Sudut antara I dan J disebut dengan sudut antara bidang atau di sini dilambangkan dengan alfa, sesuai dengan gambar yang di samping. Atau dalam artian sudut tersebut juga dikenal dengan sudut tumpuan. Bidang V dan bidang W. Sudut tumpuan antara bidang V dan bidang W. Bidang X yang tegak lurus ke bidang V dan W disebut bidang tumpuannya. Dilanjutkan contoh soal. Contoh soal dari sudut antara dua buah garis yang bersilangan, yaitu yang pertama ada diketahui kubus ABCD EFGH yang memiliki rusuk 4 cm, tunjukkan sudut antara garis CF dan garis EG, kemudian hitung besar sudutnya. Nah, cara yang pertama untuk menyelesaikannya yaitu kita lihat garis yang sejajar dengan garis EG yang memotong garis CF, yaitu garis AC. Nah, di sini gambarnya yang sejajar dengan garis EG yaitu garis AC. Sehingga sudut antara CF dengan garis EG adalah sudut ACF. ACF. Sudut ACF itu membentuk segitiga di sini. Nah, misalkan sudut ACF itu adalah alfa, karena CF, AF, dan AC merupakan diagonal sisi, sehingga segitiga ACF adalah segitiga sama sisi. Jadi besar sudut CF dengan garis EG adalah 60. Garis CF dengan garis EG yaitu adalah 60. Karena tadi AC itu sejajar dengan EG, maka dapat disimpulkan untuk mengetahui besar sudut EG itu dapat dilihat antara AC dengan CF pada alfa. Nah, karena ini merupakan segitiga sama sisi, maka sudut pada ACF itu bernilai 60 derajat. Nah, dilanjutkan itu contoh soal untuk sudut antara garis dan bidang. Nah, diketahui kubus ABCD FGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Tunjukkan sudut antara garis AE dan bidang AFH adalah alfa dan kemudian tentukan sin alfanya. Nah, penyelesaiannya yaitu misalkan P titik tengah EG, sudut alfa adalah sudut antara garis AE dan bidang AFH sama dengan sudut antara garis AE dan AP. Nah, itu bisa dilihat pada gambar di sini.
Nah, yang kemudian perhatikan bahwa segitiga AEF merupakan segitiga siku-siku di titik E. Panjang EP merupakan setengah dari panjang diagonal bidang EG. Karena panjang rusuk kubus 4 cm, maka dengan teorema Pythagoras diperoleh EG sama dengan 4 akar 2 cm. Sehingga EP sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, untuk lebih jelasnya itu dapat dilihat pada gambar ini. Yaitu ada EP dan garis HF. Nah, EP ini setengah dari EG. Terus kemudian dicari menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka didapatkanlah AP. Nah, dengan demikian sin alfanya dapat ditentukan yaitu D per mi EP per AP. 2 akar 2 per 2 akar 6 sama dengan 1 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, maka nilai sin alfa dari EAP yaitu 1 per 3 akar 3. Nah, dilanjutkan untuk sudut antara dua buah bidang yang berpotongan, yaitu diketahui balok ABCD EFGH sebagai berikut. Jika CP banding CG 3 banding 4, nilai sinus antara bidang ABFE dengan bidang ABPQ adalah seperti gambar yang ada di samping, itu ada ada balok ABCDEFGH yang mana AB-nya panjangnya 6 cm dan BC-nya atau lebarnya sama dengan 4 cm. Nah, untuk penjelasan lebih bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Yang mana untuk mencarinya, untuk menyelesaikannya yaitu dimisalkan titik R pada bidang BF sehingga tingginya setara dengan P. Nah, di situ terlihat R pada bidang BF, pada bidang BCGF, pada garis BF terutama itu tingginya dibuat sama dengan P. Sudut antara bidang ABFE dengan bidang ABPQ sama dengan sudut antara BP dan BR. Nah, kemudian perhatikan sudut siku-siku BPR. Nah, dapat dilihat juga di sini BPR sudut siku-sikunya yaitu BR dan BR panjangnya 6 cm dan RP panjangnya 4 cm. Dengan alfa pada pada B. Maka panjang BR yaitu sesuai dengan soalnya tadi, kalau CP berbanding dengan CG yaitu 3 banding 4, maka dapat dicari BR. BR sama dengan 3 per 4 dikali 8 sama dengan 6 cm. Maka RP sama dengan BC sama dengan 4 cm. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras diperolehlah BP sama dengan akar BR kuadrat tambah RP kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 36 ditambah 16. Maka didapatkanlah akar 52 atau sama dengan 2 akar 13 cm. Kemudian untuk mencari sinusnya, sinus dari sudut alfa atau BR dengan BP, yaitu menggunakan rumus yang biasa karena ini merupakan segitiga segitiga siku-siku, maka dapat dicari menggunakan rumus ini. D per mi yaitu sama dengan RP per BP. 4 per 2 akar 13 sama dengan 2 akar 13 akar 13. Jadi nilai sinus antara bidang ABFE dengan bidang ABPQ adalah 2 akar 13 per 13. Terima kasih. Maaf atas segala kesalahan kata. Mohon koreksinya. Saya sudahi sampai di sini presentasi mengenai sudut pada bangun ruang. Saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.